semuanya, saya Kartika Novitasari dengan NIM 21010644050. Halo semuanya, saya Rizky Nurul Iza dengan NIM 21010644069. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Fauzan Dava Pramudia dengan NIM 21010644214. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, saya Regita Intan Permatasari dengan NIM 21010644216. Halo anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Baik bukan? Hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, dengan subtema 2, wujud benda pembelajaran 1. Anak-anak, pada dasarnya, makhluk hidup, khususnya manusia, pasti selalu menggunakan benda dalam melakukan berbagai kegiatan sehari-hari. Benda yang biasa kita gunakan tersebut ada yang berasal dari alam, dan juga ada yang berasal dari buatan manusia. Adapun contoh benda yang berasal dari alam yaitu batu, kayu, air, dan juga udara. Sedangkan contoh benda yang berasal dari buatan manusia seperti buku, sirup, laptop, motor, mobil, dan lain-lain. Hayo anak-anak, apakah kalian melihat bahwa contoh-contoh benda yang telah disebutkan tadi memiliki wujud yang berbeda-beda? Iya, kalian semua sudah benar. Pada dasarnya, semua benda di dunia pasti mempunyai wujud, di mana wujud benda itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada padat, kedua cair, dan yang ketiga gas. Adapun contoh-contoh dari masing-masing wujud benda yaitu benda padat, contohnya seperti pasir, pensil, dan gelas. Benda cair, contohnya seperti air, minyak goreng, dan madu. Dan yang terakhir adalah benda gas dengan contoh oksigen yang kita hirup sehari-hari dan juga helium yang ada di balon. Setelah mengetahui contoh-contoh dari setiap wujud benda, apakah kamu bisa menyebutkan berbagai wujud benda yang ada di lingkungan sekolahmu? Jika iya, sebutkan sebanyak-banyaknya. Anak-anak, apakah kalian pernah naik mobil? Termasuk wujud benda apakah mobil itu? Ya, benar. Mobil adalah salah satu contoh benda berwujud padat. Anak-anak, coba dengarkan kegiatan ini. Di suatu pagi yang cerah, Dava dan keluarganya pergi berlibur ke rumah pamannya mengendarai mobil. Coba perhatikan denah di gambar selanjutnya. Dari denah tersebut dapat kita ketahui bahwa jarak rumah Dava dengan rumah pamannya sebesar 4 km 500 meter. Jarak ini dapat ditulis 4 km lebih 500 meter. Sedangkan jarak rumah Dava dengan Candi Borobudur sebesar 5.250 meter. Lalu, apa sih hubungan antara kilometer dan meter? Jadi anak-anak, satuan kilometer atau km dan meter atau m merupakan satuan yang digunakan untuk mengukur jarak, di mana 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Anak-anak, selain belajar tentang satuan jarak, kita juga akan belajar tentang alat ukur.
di mana alat ukur yang akan kita pelajari adalah altimeter. Altimeter digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk keperluan dalam penerbangan, pendakian, dan kegiatan yang berhubungan dengan ketinggian. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada dua gunung, yaitu Gunung K dan Gunung L, di mana Gunung K memiliki tinggi 1,6 km dan Gunung L memiliki tinggi 2.300 meter. Pertanyaannya, berapa ketinggian Gunung K dalam satuan meter? Berapa ketinggian Gunung L dalam satuan kilometer? Berapa selisih ketinggian antara Gunung K dan Gunung L? Gunung identik dengan angin yang sejuk. Pernahkah kalian merasakan sejuknya angin? Apa itu angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara merupakan salah satu contoh benda berwujud gas. Pada dasarnya, gas tidak dapat kita lihat namun dapat kita rasakan. Terkadang, angin bertiup sepoi-sepoi. Namun angin juga sering bertiup dengan kencang. Berkaitan dengan angin, mari kita bergerak anak-anakku. Ketika gerakan angin sepoi-sepoi, bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Dan jika angin puting beliung, bergeraklah berputar-putar. Setelah melakukan gerakan tadi, kalian bisa membedakan gerakan kuat dan lemah. Gerakan merupakan komponen penting dalam menari. Dalam tarian, terdapat gerak tangan dan juga gerak langkah kaki. Kedua gerakan tersebut harus selaras dengan irama yang mengiringi. Coba berlatihlah gerak langkah kaki dengan lemah dan kuat dengan diiringi irama atau lagu yang kamu sukai. Sekian pembahasan materi tema 3, benda di sekitarku dengan subtema 2, wujud benda pembelajaran 1. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Apakah masih semangat? Baik, Ibu Guru akan melanjutkan pembelajaran tematik kelas 2, tematika benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda pada pembelajaran kedua. Benda merupakan segala sesuatu yang terdapat dalam alam, baik itu berwujud maupun berjasad. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat macam-macam wujud benda yang berada di lingkungan sekitar kita. Wujud benda sendiri pun dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Benda juga memiliki ciri-ciri ya anak-anak, yang dapat kita amati setiap hari. Menurut Anda, apa saja sih ciri-ciri wujud benda tersebut? Ya, betul sekali. Ciri-ciri benda yaitu memiliki massa dan volume atau ruang. Nah, ini dia. Ibu Guru ada contoh percakapan antara Ibu Guru dan Hani. Yuk kita simak. Anak-anak, perhatikan kedua kursi ini ya. Kedua kursi ini mempunyai ukuran yang berbeda loh. Kedua kursi bahannya juga berbeda. Menurutmu, kursi manakah yang massanya lebih besar? Massa, Bu? Apakah massa itu, Bu? Nah, massa itu yaitu banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda. Yuk lakukan percobaan bersama. Letakkan kedua kursi pada timbangan. Apakah yang terjadi? Coba lihatlah dan kamu tulis hasilnya. Kursi kayu, Bu, yang lebih berat. Iya, benar. Kursi kayu yang lebih berat. Betul sekali, kamu bagus. Kursi kayu yang lebih berat ya anak-anak. Karena kursi kayu bahan penyusunnya pun beda dengan kursi plastik. Kursi kayu terbuat dari kayu, sedangkan kursi plastik terbuat dari plastik. Kursi kayu lebih berat daripada kursi plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda yang itulah yang disebut massa.
Jadi kursi yang lebih berat memiliki massa lebih besar, Bu. Iya, betul sekali, Hani. Mari perhatikan beberapa contoh pengukuran massa benda ya anak-anak. Nah, contoh yang pertama. Ada balok Y dan balok H, yang dimana balok Y akan mempunyai massa yang lebih besar dari balok H. Contoh yang kedua yaitu ada sebuah gelas ukur yang dimana gelas ukur yang berisi air mempunyai bermassa yang lebih besar daripada gelas ukur yang kosong. Contoh yang terakhir yaitu yang ketiga, yang dimana ada sebuah bola kempes dan bola yang tidak kempes. Bola yang kempes mempunyai massa yang lebih kecil daripada bola yang tidak kempes. Nah, perlu diketahui nih anak-anak, berat dan massa mempunyai perbedaan loh. Massa benda di mana-mana tetap sama, namun berat benda bisa berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi. Contohnya dari massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama, namun berat tubuh di bumi dengan di bulan itu berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam hitungan matematika, pasti kita sering mendengar orang yang menyamakan antara massa dan berat. Seperti contohnya yaitu, Ani, berapa beratmu? Nah, itu pun salah. Jadi yang benar adalah berapa massamu. Begitu ya anak-anak. Pada saat diukur pada timbangan adalah massa ya, bukan berat. Namun, karena istilah berat sudah umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya, setelah Ibu menjelaskan materi tadi, apakah kalian sudah paham tentang materi massa di atas, anak-anak? Apabila sudah paham, coba berikan contoh perbandingan pengukuran massa dalam kehidupan sehari-hari ya. 2 saja. Setelah mengerjakan soal tadi, Ibu Guru akan membahas jawaban Anda. Yuk kita bahas anak-anak. Oke, contoh yang pertama ada ini dia. Ibu sedang menimbang minyak 1 kg, mempunyai massa yang lebih besar daripada ibu menimbang bawang setengah kilogram. Contoh yang kedua yaitu botol minum yang berisi air mempunyai massa yang lebih besar daripada botol minum yang kosong. Baik, Ibu Guru akan melanjutkan materi yang dimana Ibu Guru sudah menjelaskan wujud massa. Sekarang kita membahas tentang volume benda. Setelah mempelajari tentang massa, selanjutnya yaitu benda mempunyai volume. Ada yang tahu tidak apa itu volume benda? Nah, volume benda yaitu perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Semua benda pasti menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda yang disebut dengan volume, yang dimana benda yang kecil akan menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan dengan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil, benda yang besar memiliki volume yang besar juga. Nah, ini dia ada contohnya ya anak-anak, yaitu ada gambar X dan gambar Y, yang dimana sama-sama ada ikan yang ada di akuarium. Nah, dapat disimpulkan bahwa volume akuarium X lebih besar daripada volume akuarium Y. Sekian pembahasan materi tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda, pembelajaran kedua. Kurang lebihnya Ibu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini?
Kali ini kita akan belajar tentang tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 3. Salah satu wujud benda yang banyak ditemui di sekitar kalian adalah benda padat. Batu, pensil, dan kursi merupakan contoh benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Benda-benda seperti batu, pensil, dan kursi termasuk kelompok benda padat karena jika benda-benda tersebut dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya akan tetap. Contohnya saja, seperti pensil yang memanjang tidak mengikuti bentuk gelas. Ini menunjukkan bahwa setiap benda berwujud padat, bentuknya selalu tetap. Nah, dari penjelasan sebelumnya dapat ditemukan bahwa benda padat memiliki 4 sifat. Yang pertama, bentuknya tidak berubah walaupun berpindah tempat. Kedua, ukuran bendanya juga tidak berubah walaupun berpindah tempat. 3. Benda padat bisa disentuh atau dipegang. 4. Memiliki permukaan seperti halus ataupun kasar. Satuan panjang yang digunakan dalam meteran yaitu dalam satuan meter. Apa itu satuan panjang? Satuan panjang adalah alat untuk membandingkan besaran dimensi suatu benda atau jarak antara titik satu ke titik yang lain. Lani dan keluarganya pergi ke Bandung dengan naik bus. Jarak Jakarta ke Bandung adalah 130 km. Bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapakah sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut dalam kilometer? Kita bisa menemukan jarak yang harus ditempuh bus tersebut adalah dengan mengurangi jarak Jakarta ke Bandung dengan jarak yang sudah ditempuh dari Jakarta ke Bandung. Sehingga dapat dituliskan 130 km dikurangi 50.000 meter sama dengan 130 km dikurangi 50 km sama dengan 80 km. Dari manakah 50 km? 50 km berasal dari pengubahan 50.000 meter menjadi satuan kilometer, di mana 1 kilometer sama dengan 1000 meter, sehingga 50.000 meter dibagi dengan 1000 sama dengan 50 kilometer. Apakah suara musik termasuk benda? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena suara musik tidak mempunyai massa ataupun menempati ruang atau volume. Sehingga alat musik merupakan sebuah benda, tetapi suara musik bukanlah benda. Anak-anak, mari kita menyanyikan lagu barisan musik. Dengan suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan kentrang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan genderang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu.
Suasana pun riang, siapapun senang. Sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang. Sorak-sorai para penonton terkesan. Terus bum cas bum bum bum, bum cas cas bum cas cas bum 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 bum, trak 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 bum bum, trak 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 bum, trak bum trak bum cas bum bum bum. Gerakkanlah kakimu dengan dua jenis gerakan. Gerakan yang lemah lembut dan gerakan yang kuat. Lakukan dengan iringan lagu barisan musik. Lakukan gerakan kaki yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya. Halo anak-anak, selamat pagi. Di sini Bapak akan menjelaskan video pembelajaran tematik kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 4. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah mengenal tentang benda cair. Apakah itu benda cair? Benda cair merupakan salah satu bentuk dan wujud benda yang berupa cairan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, tentunya seperti air, sampo, minyak, dan kecap. Hai anak-anak, selanjutnya kita sudah mengetahui pengertian benda cair. Selanjutnya kita juga harus mengetahui contoh-contoh dari benda cair. Yang pertama yaitu air, sampo, minyak, dan kecap. Selanjutnya kita sudah mengetahui pengertian benda cair, contoh-contoh benda cair. Selanjutnya kita juga harus mengetahui ciri-ciri yang dimiliki benda cair, yaitu yang pertama, bentuk benda cair selalu berubah mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua, benda cair memiliki massa tertentu. Yang ketiga, permukaan benda cair tenang dan akan selalu datar. Yang keempat, bisa melarutkan suatu zat tertentu yang lain. Jadi anak-anak sekarang sudah mengetahui pengertian benda cair, contoh benda cair, dan ciri-ciri benda cair. Sekarang yang terakhir kita harus mengetahui perubahan pada benda cair. Apakah saja perubahan benda cair anak-anak? Berikut ini beberapa cara benda cair dapat berubah menggunakan perubahan fisika atau perubahan kimia. Yang pertama membeku, yang kedua menguap, yang ketiga larut. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang ada di papan berikut ini. Apakah kalian sudah paham tentang materi zat cair? Apabila sudah paham, coba berikan contoh zat cair dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawabannya yaitu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu memasak sayur bayam menggunakan air. Yang kedua, Ratna mencuci baju menggunakan deterjen cair. Yang ketiga, adik sedang sakit demam minum sirup. Baik anak-anak, masih semangatkah materi kita? Dari video pembelajaran tematik kelas 3, tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda, pembelajaran 4 sudah selesai. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 3 benda di sekitarku dengan subtema 2 wujud benda, pembelajaran 5. Pada pembelajaran kali ini kita akan mengenal benda gas. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menghirup udara bebas. Udara adalah salah satu contoh benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Ya, benar. Udara memang tidak bisa dilihat, tapi udara dapat dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Lalu, apa sih sifat-sifat benda gas? Yang pertama, volume dan bentuknya menyesuaikan tempat. 2. Tidak dapat digenggam.
3 memiliki partikel yang bergerak ke segala arah, 4 memiliki gaya tarik-menarik yang lemah, dan 5 memiliki massa. Hayo anak-anak, dapatkah kalian menyebutkan sifat benda gas yang lainnya? Anak-anak, berkaitan dengan benda gas yang memiliki massa, kita akan belajar tentang alat-alat yang digunakan untuk mengukur berat. Dari gambar berikut dapat diketahui alat umum yang biasa digunakan untuk mengukur berat. Yang pertama ada timbangan beras, timbangan badan, timbangan kue, timbangan gantung, timbangan warung, dan neraca. Setelah mengetahui macam-macam timbangan, apakah kalian tahu kegunaan dari alat-alat pengukur berat di slide sebelumnya? Jika iya, mari mengerjakan soal berikut ini. Apakah kalian sudah menjawabnya? Jadi jawabannya, timbangan gantung untuk bayi, timbangan warung untuk telur, neraca untuk emas, timbangan kue untuk tepung, dan timbangan beras untuk karung. Setelah belajar tentang macam-macam alat pengukur berat, sekarang kita akan belajar membaca timbangan kue sebagai salah satu alat pengukur berat. Jadi anak-anak, untuk membaca hasil timbangan kue, kita hanya perlu melihat di angka berapa jarum berhenti saat benda diletakkan di atas timbangan kue dan satuan di tiap angkanya. Dari gambar tersebut diketahui bahwa berat buah labunya sebesar 4 kg. Hayo anak-anak, dari penjelasan tadi, apakah kalian sudah paham? Bila sudah, coba kerjakan soal berikut ini. Anak-anak, saat musim kemarau tiba, banyak kita temui hutan yang terbakar baik karena manusia maupun secara alami. Dan tiap kali kebakaran hutan akan muncul asap yang tebal. Asap merupakan salah satu contoh benda berwujud gas. Asap gelap ini tentu sangat mengganggu manusia maupun lingkungan. Oleh karena itu, masyarakat bergotong royong untuk memadamkan api agar mati dan tidak menghasilkan asap. Dari paragraf tersebut dapat diketahui bahwa gotong royong merupakan kegiatan yang bermanfaat. Apa itu gotong royong? Gotong royong adalah bekerja secara bersama-sama dengan saling tolong-menolong dan bahu-membahu. Oleh karena itu, mari kita bersama membiasakan sikap gotong royong. Sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bapak Guru. Akan menjelaskan video pembelajaran tematik kelas 3, tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda, pembelajaran 6. Jadi, perlu kita ketahui berbagai macam wujud benda merupakan anugerah Tuhan. Karena benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Apakah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu? Lalu apa yang akan terjadi dalam wujud benda tersebut? Baik anak-anak, setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya dan manfaat masing-masing. Kamu telah mempelajari benda dan sifatnya. Coba lengkapi bagan berikut ini. Baik anak-anak, kita akan melengkapi bagan yang sudah ada. Benda berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat memiliki sifat memiliki bentuk tetap. Benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Benda gas mengikuti bentuk wadahnya. Contoh dari benda padat yaitu meja, pensil, dan sepatu. Contoh dari benda cair yaitu air, sirup, dan kecap. Contoh dari benda gas yaitu udara, awan, dan asap. Halo anak-anak, siapa di sini yang tahu sifat benda padat? Jadi sifat benda padat itu dibagi menjadi 4. Yang pertama,
benda padat memiliki berat. Yang kedua, benda padat dapat berubah wujud. Yang ketiga, benda padat tidak berubah bentuk jika dipindahkan. Yang keempat, benda padat ada yang keras dan lunak. Contoh benda padat yang keras, besi dan kerikil. Contoh benda padat yang lunak, plastisin dan tanah liat. Selanjutnya, anak-anak sudah mengetahui sifat benda padat. Sekarang tentu saja anak-anak juga harus mengetahui sifat benda cair. Yang pertama, bentuk tidak tetap sesuai wadahnya. Yang kedua, dapat mengalir. Contohnya, sungai selalu berhulu di daerah pegunungan yang lebih tinggi dan bermuara di daerah pantai atau danau yang lebih rendah. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk meresap atau melalui pori-pori. Contohnya kompor minyak, di mana minyak dapat masuk melalui pori-pori sumbu untuk menyalakan api. Baik anak-anak, selanjutnya kita tetap melanjutkan sifat benda cair. Yang keempat, menekan ke segala arah karena benda cair memiliki tekanan. Yang kelima, memiliki volume yang tetap. Yang keenam, permukaan benda cair selalu datar. Sifat ini dapat digunakan pada alat waterpass. Anak-anak, kita sudah mempelajari tentang sifat benda padat, sifat benda cair. Selanjutnya kita harus mempelajari sifat benda gas. Apa itu sifat benda gas, anak-anak? Yang pertama, benda gas memiliki volume yang berubah-ubah karena gas dapat memuai. Yang kedua, benda gas menempati ruang kelas, ruang kamar, dan semua tempat dipenuhi oleh gas. Yang ketiga, benda gas menekan ke segala arah, dapat dilihat dari balon yang mengembang saat dimasukkan udara. Baik anak-anak, selanjutnya kita tetap mempelajari terusan materi dari sifat benda gas. Yang keempat, benda gas dapat bergerak ke segala arah. Contohnya angin darat dan angin laut, di mana angin darat terjadi di malam hari ketika suhu daratan tinggi dan suhu laut rendah. Begitu pula sebaliknya dengan angin laut. Yang kelima, benda gas bentuknya berubah sesuai tempat. Misalnya gas yang ada di dalam galon akan berbentuk galon, dan gas yang ada di dalam ban akan berbentuk ban pula. Halo anak-anak, materi video pembelajaran tematik kelas 3, tematika benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 6 sudah selesai. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.